Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran 8. Pembelajaran ke-8 adalah tentang proyeksi bumiawi atau geoposition. Ini angkasa tegak, semua bidang edar benda angkasa tegak lurus terhadap cakrawala, berlaku untuk penilik di lintang 0. Angkasa miring, semua garis edar benda angkasa miring terhadap cakrawala dan berlaku untuk penilik di lintang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 90 derajat. Keistimewaannya adalah kalau lintang dan penilik senama, maka siang lebih panjang dari malam. Kalau lintang penilik dan deklinasi tidak senama, maka lintang penilik siang lebih pendek dari malam. Makin besar deklinasi, makin besar perbandingannya. Makin besar lintang, makin besar perbandingannya. Di angkasa miring ini ada bintang sirkumpuler, yakni bintang yang tidak mempunyai garis edar yang berpotongan dengan cakrawala. Kalau dia di atas namanya sirkumpuler atas, kalau dia nggak pernah kelihatan namanya sirkumpuler bawah. Ini sejajar, angkasa sejajar, bidang edar semua benda angkasa sejajar dengan cakrawala. Kalau lintang dan deklinasi senama, maka bintangnya siang terus. Kalau lintang dan deklinasi tidak senama, maka bintangnya malam terus. Tinggi benda angkasa diukur dengan sextant, sudut yang dekat mata itu sama dengan di depan busurnya. Jadi di sini tinggi 60 derajat. Jarak puncak adalah 90 derajat kurang tinggi, ya. Dari cakrawala ke benda angkasa namanya tinggi, dan dari benda angkasa ke zenit namanya zenith distance atau jarak puncak, besarnya 90 kurang tinggi, yang nanti sama dengan jari-jari jajar tinggi. Ini mengulang KEG Aries, ada lagi H Aries. Aries KE adalah GHA bintang yang ada di derajat ini. Sudah itu kalau ditambah KEGE atau bujur timur, Bangkara Pala LHA. Sekarang di dalam adalah bola bumi, di luar bola angkasa. Antara ini adalah derajah kota Greenwich. Ini ya. Ini derajah angkasa kota Greenwich, atau boleh dibilang bujurnya Greenwich. Dari bujur 0 sampai bujur yang melewati proyeksi bumiawi adalah bujur barat benda angkasa, sama dengan GHA. Jadi dia bujur barat itu 0 sampai 180 cuma. Kalau lebih 180 maka sudah masuk bujur timur. Berapa masuk bujur timurnya adalah 360
kurang bujur barat. Itulah bujur timurnya nanti. Dari ekuator ini ke proyeksi bumiawi, itu namanya lintang proyeksi bumiawi. Dari ekuator ke benda angkasa namanya deklinasi bumiawi. Jadi deklinasi bumiawi sama besar dengan deklinasi benda angkasa, sama besar dengan lintang proyeksi bumiawi. Jadi dengan dilihat deklinasi di almanak nautika dapatlah lintang proyeksi bumiawi. Dengan dilihat GHA di almanak nautika dapatlah bujur barat proyeksi bumiawi. Proyeksi bumiawi adalah garis lurus dari benda angkasa memotong permukaan bumi di X, garis dari benda angkasa sampai pusat bumi. Jadi titik X kecil adalah proyeksi. Apa itu proyeksi bumiawi? Ini proyeksi bumiawi yang lingkaran jangkar ini adalah tempat semua penilik yang mengukur benda angkasa sama pada waktu yang bersamaan dengan tinggi ukur yang sama. Itulah jajar tinggi. Ini adalah permukaan bumi. Ini ekuator bumi, EQ. Ini pusat bumi. Ini kutub utara bumi. Diperpanjang jadi kutub utara angkasa. Ini adalah bujur nol atau bujurnya kota Greenwich. GW adalah nanti adalah kota Greenwich. Ini EQ di bola angkasa adalah ekuatornya bola angkasa sebidang dengan ekuator bumi. Poros bumi satu garis dengan poros angkasa. Ini kutub utara angkasa. Ini meridian kota Greenwich atau bujur nol. Ini zenit kota Greenwich, ZG. Ini ada bintang. Dari bintang itu ke ekuator namanya deklinasi ya. Ini proyeksi bumiawi, titik tembus garis hubung pusat benda angkasa dengan pusat bumi. Jadi PB ini yang proyeksi bumiawi atau geoposition ya. Jadi proyeksi benda angkasa ke permukaan bumi atau secara narasi matematis adalah titik tembus di permukaan bumi, garis hubung antara pusat benda angkasa dengan pusat bumi, yaitu PB, proyeksi bumiawi. Ini deklinasi benda angkasa sama besar dengan lintang proyeksi bumiawi. Ini bujur barat proyeksi bumiawi sama besar dengan GHA benda angkasa. Jadi proyeksi bumiawi itu bisa diketahui posisinya adalah deklinasi lintangnya dan bujur baratnya adalah GHA.
GHA benda angkasa. Sekarang jajar tinggi itu yang jajar tinggi. Tempat semua penilik yang mengukur benda angkasa BA atau benda angkasa sama pada waktu yang bersamaan dengan tinggi ukur yang sama. Oke. Polisi Bimawi sudah tadi. Jajar tinggi adalah tempat sebuah penilik yang mengukur benda angkasa yang sama dengan sudut yang sama dan waktu sama pula. Lengkungan tinggi adalah lukisan jajar tinggi pada peta Mercator. Garis tinggi adalah sebagian kecil dari jajar tinggi pada peta navigasi. Karena ada sebagian kecil dari jajar tinggi, dia berupa garis lurus saja di lukis. Nah, sekarang benda angkasa. Ini polisi bumiawi. Jadi ini permukaan bumi ini. APB adalah azimut si A. B arah PB adalah azimut si B. C arah PB adalah azimut si C. D arah PB adalah azimut si D. Panjang jarak dari B ke PB atau A ke PB atau C PB D PB adalah 90 kurang tinggi sejati benda angkasa. Sekarang, jika kapal di D2 atau di dalam jajar tinggi, di sini tinggi sejati lebih kecil dari tinggi hitung. Berarti V kecilnya minus. Atau jarak antara tempat duga dengan benda angkasa. Kalau P minus, maka line of position berlawanan arah dengan arah benda angkasa atau dengan zimut. Zimut arahnya ke sana, ini arahnya ke sini. Kemudian, jadi kalau P negatif atau tinggi hitung kecil dari tinggi sejati kecil dari tinggi hitung, maka P negatif. Maka line of position berlawanan arah dengan arah benda angkasa. Nah, sekarang kalau dia asen atau penilik berada di luar jajar tinggi, ya. Di sini kelihatan tinggi hitung itu berdasarkan tempat duga. Jadi ini tinggi hitung ya. Tinggi hitung lebih kecil dari tinggi sejati. Maka tinggi sejati kurang tinggi hitung positif. Kalau positif, maka line position dari ini ke arah benda angkasa. Itulah P plus dan P minus. Ini separuh dari bola bumi. Yang lingkaran ini adalah jajar tinggi. Oh, ini agak gambarnya harus ada di pinggir. N adalah titik paling utara. S titik paling selatan di jajar tinggi. Panjang R ini adalah 90 kurang tinggi sejati. R yang mana aja ya. Dari P, N, E, S, dan W, arah ini adalah berupa azimut benda angkasa. Tapi ilmu jajar tinggi ini bisa digunakan untuk mencari posisi P atau kapal ya.
dengan haluan dan jauh. Kalau jauh kecil 600 mil, maka bisa pakai flat formula atau belayar bidang datar. Tapi kalau PWPP ini lebih besar dari 600 mil, maka harus pakai rumus Mercator sailing. Mercator. Nah, jadi ini gabungan antara ilmu pelayaran astronomi dengan ilmu pelayaran datar. Dengan menghitung haluan dan jauh. Dengan diketahui haluan kebalikan azimut. Jauhnya 90 kurang tinggi sejati. Jadi dengan diketahui haluan dan jauh, maka bintang posisi P bisa dihitung. Kalau jaraknya kurang dari 600, pakai flat formula atau flat sailing. Kalau lebih dari 600, maka pakai Mercator sailing. Kenapa? Itu lebih tepat. Sekarang kalau posisi bumiawi diketahui, maka posisi paling utara bisa dihitung. Jadi posisi bumiawi kalau makin utara, maka dia ke utara sejauh 90 kurang tinggi sejati. Atau paling selatan ke selatan dari 90 kurang tinggi 90 kurang 90 kurang tinggi sejati. R ini adalah 90 kurang tinggi sejati. Itulah pelajaran proyeksi bumiawi. Nanti kita prakteknya. Sekarang ini sering keluar di ujian UKP. Itu makanya saya bahas ini. Nomor 1 adalah gambaran jajar tinggi pada peta Mercator, di mana kutub di luar dari jajar tinggi. Gambar 2, bila kutub pada jajar tinggi. Ini kan bertemu di sini jadi satu. Yang ketiga, jajar tinggi di dalam proyeksi bumiawi. Di dalam jajar tinggi. Jadi kutub berada di dalam jajar tinggi. Nah, ini jadi ujung ini balik di belakang bumi sana, baru ke sini lagi. Belakang kutub. Oke. Sampai di sinilah pembelajaran kita. Mudahan bermanfaat, bisa untuk mengambil sertifikat Muallim 1. Nanti kita akan praktek menghitung posisi. Jadi prakteknya sebetulnya dari P1 sampai P8 ada di training. Lalu dari P8 sampai sampai posisi duga. Oke.